warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bu Nurin ada pantun nih untuk kalian. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu sungguh-sungguh agar kamu tidak ketinggalan. Nah, makanya agar kalian tidak ketinggalan pelajaran, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Langsung saja ya, masih ingatkah kalian apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sekarang perhatikan paragraf berikut ini. Desa Banyumulek di Lombok terkenal sebagai penghasil gerabah. Gerabah-gerabah dari desa ini sudah tidak asing lagi bagi kolektor kerajinan asli Indonesia. Gerabah-gerabah dari desa Banyumulek Lombok juga diekspor ke luar negeri. Nah, dari bacaan itu, yang manakah ide pokoknya anak-anak? Nah, ide pokoknya terdapat pada awal kalimat, yaitu Desa Banyumulek di Lombok terkenal sebagai penghasil gerabah. Dalam pembuatan gerabah, tangan pengrajin dengan cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah. Hal itu menandakan susunan tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif berfungsi dengan baik. Setiap gerakan harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak. Macam-macam kelainan pada organ gerak yaitu 1. Fraktura atau patah tulang, 2. Osteoporosis atau pengeroposan tulang, yang ketiga fisura, retak tulang, yang keempat lordosis, yaitu kelainan pada tulang belakang berupa bengkoknya tulang belakang ke arah depan. Yang kelima skoliosis, yaitu kelainan pada tulang belakang berupa tulang belakang melengkung ke arah samping. 6. Kifosis, yaitu kelainan pada tulang belakang berupa bengkoknya tulang belakang ke arah belakang. Kerajinan gerabah tidak hanya dari Pulau Lombok saja, namun juga dari Pulau Madura. Nah, Pulau Madura itu terletak di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura itu letaknya terpisah dari kabupaten-kabupaten lain. Nah, dipisahkan oleh namanya Selat Madura. Namun kini sudah ada jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura yang menghubungkan Surabaya dengan Madura. Hal ini merupakan contoh kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Negara Indonesia adalah negara maritim. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Tempat satu dengan tempat lainnya dipisahkan oleh lautan. Selain negara maritim, Indonesia juga merupakan negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Kondisi tersebut, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam berbagai bidang. Bisa bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, maupun transportasi. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, antara satu pulau dengan pulau yang lainnya memiliki perbedaan. Bisa perbedaan budaya, adat istiadat, perbedaan kekayaan alamnya. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap menjadi satu. Perbedaan justru membuat
membuat masyarakat satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi. Jadi, kita harus memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian anak-anak penjelasan dari tema 1 subtema 3. Semoga apa yang Bu Nurin sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga juga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua dapat berkumpul lagi dan belajar bersama lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.